Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arizky Rinaldo. Di sini saya akan mengambil dari program studi akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mengambil judul untuk disertasi saya adalah proposal dengan judul Keputusan Investasi dan Nilai Perusahaan, Pengaruh Pemoderasi, Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Perusahaan Sektor Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia. Oke, baiklah. Adapun yang melatar belakangi saya, di sini akan ada muatan penyajian yang akan saya sampaikan, di mana tentang ide riset yang akan menjelaskan latar belakang saya untuk mengambil judul tersebut. Yang kedua, ini adalah rumusan masalah, akan adanya pertanyaan penelitian, rumusan masalah hingga sampai tujuan penelitian. Yang ketiga, ini adalah teori atau signaling teori, di mana hipotesis dan metodologi penelitian. Yang keempat, menjelaskan tentang metodologi penelitian sampai sampel dan pengumpulan data dan uji data. Oke, baiklah, lanjut. Latar belakang saya dalam mengambil judul tersebut, yang pertama dilihat dari perkembangannya, di mana pasar modal Indonesia menunjukkan tren yang sangat baik, di mana emiten yang go public di pasar modal setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terdapat 619 emiten pada tahun 2018, 652 emiten pada tahun 2019, dan 715 emiten pada tahun 2020, di mana tercatat semuanya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, adanya isu degradasi lingkungan ataupun pencemaran udara, banjir, dan penggunaan bahan pengawet yang merugikan konsumen serta masyarakat yang telah tergugah kesadarannya akan semakin pentingnya hidup sehat serta kebutuhan akan produk dan jasa yang ramah lingkungan. Fenomena ini pun telah mendorong munculnya konsep green economy dan green business. Adapun periode penelitian adalah dari tahun 2018 hingga 2019, dan antara tahun-tahun tersebut, terutama pada akhir periode penelitian, terjadi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi dan kesehatan di seluruh dunia, di mana ada beberapa yang sangat kita lihat bersama bahwa dalam kegiatan tersebut terjadinya banyak sekali pandemi yang mengakibatkan seluruh ataupun kejadian terduga membuat para pasar atau investor pasar di saham ini menjadi panik, dan nilai pasar tersebut pun terjadi turun secara drastis. Reaksi pasar pun terhadap terjadinya pandemi COVID-19 memberikan pemahaman baru tentang bagaimana guncangan nyata dan kebijakan keuangan mendorong nilai perusahaan. Di sini karena menunjukkan bahwa perusahaan harus dapat memastikan keamanan keuangannya. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan memburuk akibat pandemi COVID-19, di mana ini terjadi sesuai dengan hasil penelitian Al-Sami dan teman-teman 2021, di mana menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada COVID-19 ini sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan nilai perusahaan yang terjadi. Lalu berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan memperluas cakupan penelitian ini untuk mengeksplorasi beberapa topik penelitian baru. Antara lain, yang pertama adalah CSR, yaitu adalah Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas sebagai variabel moderasi. Nah, jadi di sini akan saya buat bahwa CSR dan profitabilitas ini sebagai variabel moderasi. Yang kedua adalah penelitian di negara-negara emerging market, khususnya Indonesia dalam konteks pasar modal di bidang non keuangan. Lalu juga selain itu penelitian juga bertujuan untuk memperoleh model empiris yang lengkap dengan memasukkan variabel kontrol. Nah, ini seperti dari leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Nah, ini juga untuk mendukung tujuan penelitian baru ini dengan pendekatan analisis regresi data panel yang digunakan, dan peneliti mengganti variabel kontrol dan menerapkan estimasi model regresi kuartal untuk menguji ketahanan dari model tersebut. Oke, adapun gap penelitian dari penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian
terdapat ketidakkonsistenan antara peneliti sebelumnya mengenai dari keputusan investasi dan nilai perusahaan, terutama di pasar modal di Indonesia. Ini banyak sekali di mana antara keputusan investasi dan nilai perusahaan ini berpengaruh secara tidak signifikan dan ada juga yang berpengaruh secara signifikan. Nah, ini tentunya menjadi suatu gap dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, ini adalah terjadinya krisis ekonomi dan kesehatan dunia akibat dari COVID-19, jelas membuat dari para investor menjadi dalam mengambil keputusannya ini menjadi tidak menentu, serta nilai-nilai perusahaan pun menjadi tidak menentu berdasarkan dari keputusan investasi yang sangat terjadi sangat cepat pada saat COVID-19 terjadi di awal 2019 sampai dengan 2021 lalu. Yang ketiga, ini adalah ekonomi hijau dan bisnis hijau adalah paradigma baru dalam ekonomi dan bisnis. Jadi semakin besarnya ya namanya ekonomi hijau atau green economy serta bisnis green business ini juga sangat menjadi hal yang sangat baru dan ingin diteliti lebih dalam penelitian nantinya. Lalu adapun dari rumusan masalah yang akan ditentukan, yang pertama adalah bagaimana keputusan investasi ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ini bagaimana CSR atau corporate social responsibility ini memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ini bagaimana CSR, profitabilitas, memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai variable kontrol pada perusahaan sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui keputusan investasi dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui profitabilitas, memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui CSR, ini memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui CSR dan profitabilitas, memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan sebagai variable kontrol pada perusahaan sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Adapun adanya teori, di sini saya menggunakan teori signaling, di mana teori signaling juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan kepada pihak eksternal. Selain itu juga menggunakan teori pensinyalan, manajer juga mengeluarkan saham bonus dan stock split terutama pada perusahaan yang undervalue. Nah, sehingga dapat mengungkapkan kepercayaan pada suatu perusahaan dan menyebabkan peningkatan jumlah pemegang saham dalam perusahaan. Selain itu juga teori signaling dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perusahaan dalam pengungkapan sustainability report karena perusahaan dapat memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja perusahaannya. Dengan begitu dapat menarik minat para investor untuk menilai seberapa baik perusahaan tersebut. Selain hal tersebut, di sini kita akan juga membuat suatu hipotesis ya. Hipotesisnya tentang keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, CSR memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keempat, CSR dan profitabilitas memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan sebagai variable kontrol pada perusahaan sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Adapun dari metodologi penelitian ini, jelas populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Alasan hal tersebut juga ini peneliti juga mengecualikan perusahaan di sektor non-keuangan yang tidak memiliki data keuangan lengkap selama periode penelitian. Dengan demikian, ukuran sampel adalah 215 pengamatan. Artinya ada 215 pengamatan dari perusahaan yang akan diteliti untuk melihat bagaimana dari sesuai dengan rumusan atau
ataupun hipotesis yang akan telah digunakan. Jadi penelitian juga dilakukan selama 5 tahun, meskipun masa studi yang sangat singkat, hal itu tidak mempengaruhi model estimasi peneliti. Penelitian ini terdiri dari 4 macam variabel: dependent, variabel independent, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Nah, variabel dependentnya ini adalah nilai perusahaan, variabel independentnya adalah keputusan investasi, dan moderatingnya adalah CSR dan profitabilitas. Dan variabel kontrolnya adalah leverage dan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Nah, adapun dari penelitian ini juga menggunakan metode verifikatif, yaitu oleh karena itu pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk menguji pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan memoderasi pengaruhnya CSR dan profitabilitas ketika mengendalikan leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Datanya ini data panel. Dalam penelitian ini datanya juga kombinasi dari deret waktu dan data cross sectional, di mana unit penampang yang sama diukur pada beberapa kali. Dengan kata lain, panel data adalah pengamatan individu selama periode waktu tertentu. Dengan data panel, jika memiliki periode waktu T, ini 1, 2 sampai dengan T, subjeknya 1 sampai dengan 2 sampai dengan N, kita akan memiliki total satuan pengamatan atau NT ketika setiap peserta memiliki jumlah unit waktu yang sama. Data tersebut secara panel seimbang, namun jika jumlah unit untuk masing-masing anggota populasi, panel dianggap tidak seimbang. Dalam investigasi ini, panel yang tidak disimbang digunakan. Adapun dari model penelitian digambarkan dalam persamaan sebagai berikut. Untuk data panel regresi, di mana beta 1, beta 2 keputusan investasi sampai dengan beta 9, dan usia plus U dan ID. Nah, adapun di sini ada beberapa daftar pustaka yang telah dibuat. Ada beberapa referensi yang menjadikan suatu tolok ukur dalam penelitian ini. Tentunya saya sangat besar hati dalam penelitian ini akan memberikan suatu dampak yang sangat signifikan terhadap penelitian sebelum kedepannya, penelitian yang ke depan setelah ini akan memberikan suatu manfaat yang sangat besar di dunia penelitian, terutama dalam keputusan investasi dan nilai perusahaan. Karena gunanya kegiatan ini pun akan penelitian ini akan digunakan sebagaimana untuk mengetahui dari beberapa hasil yang telah ditentukan ataupun dari penelitian terdahulu pun ini telah diteliti. Selain hal tersebut, dalam penelitian ini tentunya peneliti akan menguji dari pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan di wilayah yang berbeda, khususnya di Indonesia, ataupun akan menyelidiki apakah hasil akan sama atau berbeda dibandingkan dengan negara pasar berkembang lainnya atau negara pasar yang tidak berkembang. Selain itu, penelitian empiris berpengaruh mengenai pengaruh keputusan investasi terhadap perusahaan yang berfokus pada perusahaan di Indonesia masih menjadi riset gap yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun di sini banyak sekali ya yang tentang teori pasar. Tentunya saya pun akan menguji apakah dengan teori signaling yang akan disampaikan tersebut nantinya akan memberikan suatu uji, terutama pada teori signaling yang menyatakan bahwa perusahaan ini secara langsung atau tidak memberikan sinyal positif kepada pasar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penelitian ini. Tentunya mudah-mudahan dari hasil penelitian ini pun akan memberikan suatu manfaat gunanya ke depan, guna untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu dari hasil yang akan disampaikan mengenai dari CSR dan profitabilitas dari perusahaan di sektor non-keuangan. Terima kasih kepada UGM yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dari sedikit dari presentasi dari hasil draft proposal yang akan disampaikan saya
hari ini. Mudah-mudahan saya dapat bergabung di program studi ilmu akuntansi Universitas Gadjah Mada serta saya sangat terima kasih kepada para adminsi yang telah sangat membantu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dari hasil dari draft proposal yang akan saya dijadikan dalam bentuk disertasi nantinya. Mohon kiranya apabila dalam penyampaian kata ataupun dalam memberikan suatu pendapat serta adanya masih kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan akan dilaksanakan perbaikan-perbaikan dan saya mohon agar kiranya nantinya agar dapat dibimbing untuk menjadi program doktoral dan siap bergabung di Universitas Gadjah Mada. Baiklah, saya sangat terima kasih, permohonan maaf, serta saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.